Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan ini kita kembali mengkaji pembahasan penting yang kaitannya dengan ibadah. Kita akan kaji dari kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, masih pembahasan seputar sholat. Kemarin pembahasan kita tentang hadis yang membicarakan tentang sujud sahwi, yaitu hadis nomor 108. Dan beberapa sebab tentang sujud sahwi telah dijelaskan juga pada kesempatan yang lalu, yaitu ketika kita membahas hadis Dzul Yadain, yaitu menceritakan tentang Nabi SAW ketika mengerjakan sholat dalam keadaan lupa, lantas diingatkan oleh sahabat yang digelari dengan Dzul Yadain. Lalu ketika itu para sahabat ditanya oleh Nabi SAW, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Dia katakan bahwasanya sholat saya itu kurang. Kemudian para sahabat menjawab iya. Lantas ketika itu Nabi SAW menambah kekurangannya, kemudian beliau melakukan sujud sahwi. Kita lihat dulu hadisnya, melihat hadis ini secara ulang. Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi." Rasulullah SAW bersama kami melaksanakan salah satu sholat asyi, yaitu sholat yang berada pada saat matahari mulai tergelincir sampai dengan terbenamnya. Berarti antara sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian ketika itu Ibnu Sirin katakan wasamha Abu Hurairah, dan ketika itu Abu Hurairah menyebutkan nama sholat tersebut. Walakin nasitu ana, namun saya lupa sholat itu apa, antara zuhur atau asar. Kemudian ia mengatakan fasalla bina raka'ataini summa sallama. Nabi SAW ketika itu sholat 2 rakaat kemudian salam. Faqama ila khusyabatin ma'rudatin fil masjidi fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaqa baina asabihi wa kharajatis sara'an min abwabil masjid. Kemudian ketika itu Nabi SAW setelah sholat 2 rakaat tadi, karena ini harusnya sholatnya 4 rakaat, namun Nabi SAW cuma mengerjakan 2 rakaat saja. Kemudian salam, kemudian beliau mendekati sebatang kayu yang terletak di dalam masjid. Beliau berbaring pada kayu tersebut seolah sedang marah, dengan meletakkan lengan kanan beliau di atas lengan kirinya serta melakukan tasybik jari jemari. Pada larangan ini ada ketika mau berangkat ke masjid sampai sholat dilaksanakan. Larangan tasybik ini namanya tasybik. Ya, larangan tasybik ini ada ketika mau berangkat ke masjid sampai menunggu sholat. Namun Nabi SAW melakukan ini ketika sholat selesai. Berarti masih dibolehkan atau sudah dibolehkan untuk melakukan tasybik ketika sudah salam. Ketika mau berangkat ke masjid itu dilarang. Haram apa makruh, pokoknya jalankan saja. Yaitu kita manut pada Nabi SAW, entah hukumnya itu sebagian ulama pakai dalil tekstual, yaitu secara zahir dia maknakan seperti itu, atau dia maknakan itu hukumnya makruh.
Yang jelas kita tidak mempraktekkan itu lebih aman. Nah lantas Nabi SAW melakukan tasybik seperti ini, berarti ba'da sholat itu boleh setelah salam. Ya. Lalu sedangkan pipi kanannya diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Pipi kanannya diletakkan di punggung telapak tangan kiri. Kemudian beliau keluar dari pintu masjid dengan sara'an, dengan saro'an, dengan cepat. Faqalu, maka ketika itu orang-orang mengatakan, qasuratis shalah, apakah benar sekarang sholat sudah diqasar? Karena ini zuhur atau asar 4 harusnya, namun Nabi SAW cuma mengerjakan 2 saja. Qasuratis shalah, apakah sholat itu sudah diqasar? Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dan di tengah-tengah kaum ketika itu yang ada itu Abu Bakar, ada juga Umar di situ. Fahaba ayukallimahu, maka keduanya enggan membicarakan hal tadi, yaitu ada kelebihan, ada 4 tadi, harusnya 4 ya, namun cuma dikerjakan 2, jadi kurang. Abu Bakar dan Umar tidak mau menegur Nabi SAW. Kemudian wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqal lahu dzul yadain, ada seseorang yang tangannya itu panjang, digelari Zul Yadain. Zul itu artinya punya, Yadain itu tangan. Namun istilah untuk orang yang punya tangan tidak biasa. Dia tangannya itu lebih panjang mungkin dari yang lainnya. Dia berkata, ketika itu Zul Yadain itu berkata, ya Rasulullah, an-nasita am qasuratis shalah. Wahai Rasulullah, apakah engkau itu lupa? Ataukah sholat memang benar sudah diqasar? Apakah engkau itu lupa atau benar sholat itu sudah diqasar? Artinya sekarang zuhur mungkin sudah punya ketetapan baru, bukan 4 lagi, atau asar tadi bukan 4 lagi, namun sudah jadi 2. Jadi sahabat ini untuk menegur, dan ini juga namanya amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum menegur kedepankan husnuzon dulu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pelajaran penting dari sini, kita kalau mau menegur orang yang keliru atau yang salah, kedepankan husnuzon dulu. Tanya dulu padanya, ini 4 atau memang sudah engkau lupa, atau memang sholat sudah qasar 2 rakaat. Dia langsung tidak vonis ini, wah Rasulullah engkau salah. Ya, dia tidak vonis, wahai Rasulullah engkau itu salah. Tidak ada vonis seperti ini. Namun dia kedepankan husnuzon. Apa Nabi SAW itu lupa, manusiawi? Ataukah memang ketetapan sholat itu yang 4 tadi sudah jadi 2 rakaat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, lam ansa walam tuksar. Saya tidak lupa dan sholat juga tidak diqasar. Ya. Saya tidak lupa dan sholat juga tidak diqasar. Maka ketika itu faqal, Nabi SAW juga tanya ketika itu, akama yakulu Zul Yadain, apakah benar apa yang dikatakan oleh Zul Yadain ini? Kok dia negur saya? Dia tanya, engkau lupa ataukah sholat itu diqasar? Kemudian orang-orang itu bertanya, orang-orang itu menjawab, na'am. Fataqaddama fasallama tarak. Kemudian para sahabat itu memberikan jawaban, iya wahai Rasulullah, engkau itu lupa. Maka ketika itu Nabi SAW maju, beliau sholat, kerjakan yang terlupa tadi. Berarti kalau dia baru zuhur, Nabi SAW baru zuhur 2 rakaat atau asar 2 rakaat tadi, berarti beliau cuma tambah 2 rakaat saja. Summa salama, lalu Nabi SAW salam. Summa kabbara wasajada misla sujudihi au atwal. Kemudian Nabi SAW bertakbir dan lakukan sujud seperti sujudnya atau lebih panjang daripada itu. Summa rafa'a, kemudian dia bangkit lagi dari sujud yang pertama ini. Rafa'a ra'sahu, bangkit angkat kepalanya. Fakabbara, sambil bertakbir ketika itu. Summa kabbara, lalu bertakbir lagi. Wasajada misla sujudihi au atwal, lalu sujud lagi yang kedua kalinya.
ya semisal dengan sujudnya atau lebih lama daripada itu. Summa rafa'a ra'sahu, lalu angkat lagi kepala setelah sujud kedua, wa kabbara, lalu bertakbir. Fa rubbama sa'aluhu summa sallama. Kemudian ya setelah sujud tadi 2 kali, berarti sini sujudnya yaitu sujud sahwinya itu 2 kali. Kemudian ketika itu farubbama sa'aluhu summa sallama qala fanubi'tu anna Imran bin Husain qala summa sallama. Maka saat itu bisa jadi orang-orang bertanya kepada Ibnu Sirin, apakah dalam hadis tadi ada lafaz beliau itu mengucapkan salam. Kemudian Ibnu Sirin menjawab, diceritakan dari Imran bin Husain, ia mengatakan kemudian beliau itu salam. Berarti tadi sudah salam, lalu sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Tadi sudah salam, setelah nambah 2 rakaat tadi, ya tahiyat terus salam, kemudian sujud 2 kali, sujud sahwi, kemudian salam lagi, ya baru dianggap sudah melakukan sujud sahwi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau pada kesempatan kemarin kita sudah bacakan hadis tersebut dan sebutkan sebab adanya sujud sahwi, ada sebab-sebab yang menyebabkan kita diperintahkan sujud sahwi. Ada berapa kemarin? Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Meninggalkan sunnah ab'ad atau yang dikenal sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i. Di antara bentuknya meninggalkan tahiyat awal. Di antara bentuknya meninggalkan tahiyat awal, tahiyat pertama. Karena kalau tahiyat awal dalam mazhab Syafi'i termasuk sunnah ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i itu kenal ada 3 hal penting dalam sholat: rukun sholat, sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Rukun sholat, sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Kalau orang meninggalkan rukun sholat harus kembali. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Kalau dia meninggalkan sunnah ab'ad, bisa dia lanjut namun ditutup nanti dengan sujud sahwi. Contoh tadi, kalau dia berdiri ke rakaat ketiga, tidak lakukan sujud, tidak dilakukan tahiyat awal, maka ketika itu ya berarti dia ada yang kurang sunnah ab'ad. Dia boleh lanjut sholat, dia tidak perlu kembali ketika itu. Kalau sudah berdiri sempurna, lanjut sholat sampai nanti baca tahiyat, sebelum salam lakukan sujud 2 kali. Kemudian yang ketiga ada sunnah hay'ah. Kalau sunnah hay'ah ini, Bapak Ibu, sunnah hay'ah ini tidak perlu kembali dan tidak perlu ada sujud sahwi. Tidak perlu kembali dan tidak perlu ada sujud sahwi. Contoh misalnya ketika sholat tangan sedekap saat membaca surat. Ya, saat membaca surat misalnya tangan sedekap, itu masuk sunnah hay'ah. Kemudian ada bacaan-bacaan, itu masuk sunnah hay'ah. Ya, kecuali nanti ada bacaan-bacaan tertentu dalam sholat. Tidak ada 3 hal tadi. Nah, yang kita bahas tadi, sebab yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Contoh meninggalkan tahiyat awal, maka nanti dia tutup dengan sujud sahwi. Yang kedua, ragu mengenai jumlah rakaat. Rakaatnya itu 4 ataukah 5? Ini isya sudah 4 ataukah jangan-jangan sudah lebih ini 5? Atau sudah 3 ataukah 4 rakaat? Maka kalau ragu-ragu ini, nantinya dia tutup juga dengan sujud sahwi. Entah nanti dia memilih yang paling sedikit, ya, atau ketika itu dia memilih yang paling yakin. Milih paling yakin dulu. Kalau tidak bisa memilih, maka milih yang paling sedikit dari jumlah bilangannya tadi. Yang ketiga, melakukan pembatal yang sebenarnya batal sholatnya kalau dilakukan dalam keadaan lupa. Maaf, sholatnya batal kalau dilakukan dalam keadaan tidak lupa. Namun kalau dalam keadaan lupa tidak batal. Ya. Contoh, tidak sengaja berbicara. Dia ngomong aduh misalnya lagi baca surat. Ya. Lagi digigit sesuatu, ya, dia merintih misalnya.
Maka seperti ini tidak membatalkan sholatnya kalau dilakukan dalam keadaan lupa, namun nanti dia tutup dengan sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan sebagian rukun atau bacaan surat bukan pada tempatnya. Contoh saat tahiyat kok yang dibaca malah surat Al-Fatihah. Kok di dalam tahiyat malah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin sampai waladhdallin, baru sadar, oh ini tahiyat saya. Nah, dia ketika memindahkan rukun bukan pada tempatnya, berarti dia diperintahkan melakukan sujud sahwi. 4 berarti ya. Yang pertama tadi meninggalkan sunnah abad. Yang kedua ragu dalam jumlah rakaat. Yang ketiga melakukan yang sebenarnya pembatal namun lakukan dalam keadaan lupa. Yang keempat, apa yang keempat tadi? Memindahkan sebagian rukun atau sebagiannya bukan pada tempatnya. Nah, lalu kita lihat faedah dari hadis ini. Faedah dari hadis, Abu Hurairah tadi cerita tentang Zulyadain yang menegur Nabi SAW, sholatnya yang zuhur atau asar itu jadi 2 rakaat. Yang pertama, seseorang mungkin saja lupa di dalam sholat, termasuk Nabi SAW. Seseorang boleh saja lupa di dalam sholat, termasuk Nabi SAW. Ini sifat manusiawi. Makanya kalau Nabi SAW bisa lupa seperti itu, apalagi kita, apalagi pikirannya banyak, apalagi dalam tugas-tugasnya itu banyak. Zuhur asar itu paling sering sekali untuk lupa entah tadi 3 rakaat atau 4 rakaat, ya lupa sudah baca ini ataukah belum, dan seterusnya. Dan hikmah Nabi SAW ini sampai ada lupa di situ, kemudian ada sujud sawi. Di antara alasannya juga adalah untuk menunjukkan syariat sujud sawi kepada kita sekalian. Biar kita itu paham, oh ada sujud sawi seperti ini. Karena kalau tidak ditunjukkan seperti itu, kita tidak akan tahu syariat sujud sawi seperti apa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, yang kedua, seseorang tidak dihukumi berdosa ketika lupa. Seseorang tidak dihukumi berdosa ketika lupa. Kata Nabi SAW, Innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukriyu alaih. Sesungguhnya Allah itu maafkan, yaitu maafkan kesalahannya, ya, maafkan kesalahannya. Namun belum tentu nanti dia lepas dari kewajiban, belum tentu. Allah maafkan kesalahannya ketika seorang itu al-khata', dia itu keliru, wa nisyan, dia itu lupa, atau dia itu dalam keadaan dipaksa. Keliru, lupa, atau dalam keadaan dipaksa. Maka ketika itu terangkat dosa dari dirinya. Lupa tadi terangkat dosa, termasuk juga tadi zuhurnya itu kok jadi 2, harusnya itu 4. Apakah berdosa ketika itu? Kalau dalam keadaan lupa tidak berdosa. Kemudian faedah lagi yang ketiga, seseorang yang keluar dari sholat, sebelum sempurnanya, kan tadi sebelum sempurna tadi, dengan keyakinan bahwa ia telah sempurna, tidak dianggap memutus sholatnya, Artinya tadi kan sudah kerjakan 2 dan dia sudah yakin sempurna ini sholatnya, namun dalam keadaan lupa, maka berarti cuma tinggal menambah 2 rakaat saja, tidak perlu mengulang lagi. Lupanya dia kerjakan 2, lupanya itu 2, berarti tinggal menambah 2 rakaat saja. Faedah yang terakhir,
Kalau seorang itu keluar dari sholatnya itu dia yakin sendiri sempurna, padahal belum sebenarnya, namun dia sudah yakin sempurna, maka dia dianggap belum memutus sholat. Jadi misalnya ada yang sudah kerjakan sholat isya 3 rakaat, yakin itu sudah selesai, namun sejatinya belum, maka dia disebut belum memutus sholat. Artinya seandainya 3 rakaat ini dia berhenti di situ, kemudian dia ngobrol sebentar, cerita sebentar, kemudian ada yang negur lagi setelah itu, "Mas, tadi jenengan ini baru sholat 3 rakaat." Dia baru ingat 3 rakaat ketika itu, padahal sudah ngobrol, sudah melakukan aktivitas lainnya, maka dia dianggap belum memutus sholat, dengan catatan wudunya belum batal. Belum memutus sholat dengan catatan wudunya belum batal. Berarti kalau wudunya sudah batal, sudah selesai. Karena wudu jadi pembatal. Wudu, kalau tidak adanya wudu jadi pembatal sholat. Dia mendapati hadas, maka itu membuat sholatnya jadi batal. Nah, maka tadi dia belum dianggap memutus sholat, jadi dia tinggal menambah lagi 2 rakaat. Tadi sholat zuhur atau asar tadi Nabi SAW lakukan baru 2, tinggal tambah 2 lagi, kemudian melakukan sujud sahwi untuk menutupi kelupaan tadi. Kemudian faedah yang keempat, berbicara ketika sholat dalam keadaan lupa tidak membatalkan sholat. Berbicara ketika sholat dalam keadaan lupa tidak membatalkan sholat. Bagaimana sisi pendalilannya dari hadis tadi? Ingat tadi kesimpulannya, sholatnya kan belum rampung, dia belum disebut memutus sholat. Setelah Nabi SAW sholat 2 rakaat, kan orang-orang pada tanya-tanya tadi, berarti orang-orang yang sholat di sini nganggap juga ketika itu sholat sudah selesai, padahal mereka masih ragu di sini. Ini sholat benar-benar 2 rakaat. Maka mereka ngobrol. Ini kan sholat belum rampung, berarti ngobrol. Kemudian Nabi SAW juga tanya pada Zulyadain, berarti Zulyadain yang melakukan sholat bersama dengan Nabi SAW juga berarti ngobrol ketika itu. Namun di sini dalam keadaan ini dalam keadaan lupa. Ini masih proses lupa semuanya ini. Maka kalau seandainya ini bukan dalam masalah itu, dalam masalah sholat misalnya, ada yang berbicara dalam keadaan lupa. Contoh, ini kasus langsung dari hadis. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami itu pernah ketika ada yang bersin di dalam sholat, yang bersin ini mengucapkan Alhamdulillah. Yang bersin ini mengucapkan Alhamdulillah. Lalu ketika itu Muawiyah jawab ucapan bersin tadi. Dia jawab lagi dalam sholat juga, Yarhamukallah. Nah, sahabat-sahabat ketika itu yang lainnya sudah pada paham bahwasanya sholat tidak boleh ngobrol. Maka semua memandang kepada Muawiyah. Semua pandangan melotot kepada Muawiyah. Terpusat pada Muawiyah semuanya. Muawiyah juga ketika itu nggak paham-paham lagi. Pandangan ini maksudnya suruh Muawiyah diam. Namun Muawiyah ketika itu malah jawab lagi, limaza tanzur ilayya, atau bahasa semisal itu, kenapa engkau itu pandangan kalian kepadaku kok melotot semua kepadaku. Ngomong lagi ketika itu, kenapa kalian lihat-lihat saya? Ya. Kemudian para sahabat semua tepuk pahanya masing-masing, mau menyuruh Muawiyah itu diam. Semua tepuk pahanya masing-masing. Kemudian Muawiyah baru sadar ketika itu, oh berarti saya disuruh diam ini. Nah, berarti di sini tadi Muawiyah melakukan dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak tahu. Habis sholat Nabi SAW panggil Muawiyah, kemudian ingin disidak atau ingin ditanyakan ketika itu.
Ya, Nabi SAW langsung nasihati Muawiyah. Namun ada pujian dari Muawiyah yang sampaikan tentang nasihat Nabi SAW. Wahai Rasulullah, dia katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika sholatnya tadi, ketika menasihati saya untuk sholat saya tadi yang bermasalah, dia tidak memarahiku, tidak menghardikku, tidak memukulku. Bahkan Nabi SAW nasihati dengan lemah lembut. Kemudian ketika itu Nabi SAW itu katakan pada Muawiyah, inna sholat, di dalam sholat itu hanya boleh di dalamnya tasbih, takbir, wa qiraatul Quran. Di dalam sholat itu hanya boleh bacaan subhanallah, takbir Allahu Akbar, dan bacaan Al-Quran di dalamnya. Nah, baru ketika itu Muawiyah paham ternyata tidak boleh berbicara di dalam sholat. Maka kalau ada yang dalam keadaan lupa seperti Muawiyah atau dalam keadaan tidak tahu, sholatnya tidak batal. Karena Muawiyah juga baru mengetahui ilmu itu pada saat itu sampai Nabi SAW menasihatinya atau mengingatkannya. Kemudian faedah yang kelima, gerakan selain gerakan sholat, gerakan selain gerakan sholat meskipun banyak, tidaklah membatalkan sholat jika muncul dari orang yang lupa atau tidak tahu. Kata dia ada gerakan tambahan setelah sholat. Ini kan sholatnya belum putus, iya kan? Masih kurang 2 rakaat lagi. Namun ketika itu sudah banyak gerak gitu. Ini di luar gerakan sholat namanya. Nah, kesimpulannya ini dibawa ke masalah sholat. Kalau sholat itu dilakukan, sama halnya juga seperti itu, tidak boleh ada gerakan tambahan selain perkara sholat. Namun ini dimaafkan kalau dilakukan dalam keadaan lupa atau keliru alias tidak tahu. Kemudian yang keenam, disyariatkan melakukan sujud sahwi. Yang keenam, disyariatkan melakukan sujud sahwi. Hukumnya bagaimana? Ya, sebagian ulama menganggap hukumnya wajib. Sebagian ulama menganggap hukumnya sunnah seperti dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi karena meninggalkan sunnah abad ada sujud sahwi, namun hukum sujud sahwi sendiri itu adalah sunnah menurut mereka. Intinya di sini sebisa mungkin tetap tidak meninggalkan sujud sahwi. Dan ini juga tetap berlaku bagi jamaah atau makmum ketika melihat imam itu melakukan sujud sahwi, walaupun dia tidak memahami itu kesalahannya apa. Imam menambah setelah dia itu tahiyat sebelum salam, menambah sujud sahwi 2 kali sujud, pokoknya tinggal mengikuti saja tanpa dia bertanya-tanya. Tidak boleh dia nganggap, wah yang buat salah itu imam, kok saya nggak buat salah apa-apa, masa saya ikut-ikutan juga sujud sahwi. Oh, nggak kayak begini kalau dalam sholat. Sholat itu diperintahkan kita itu manut pada imam selama itu dalam perkara yang ma'ruf. Dan Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti dan tidak boleh diselisihi. Maka kalau imam sujud sahwi, makmum tidak tahu kesalahannya itu apa, pokoknya tetap melakukan sujud sahwi. Kemudian faedah yang ketujuh, sujud sahwi tidak berlipat dengan berlipatnya kesalahan. Karena tadi coba lihat, ketinggalan berapa, tidak melakukan berapa rakaat tadi? 2 kan? 2 rakaat itu sudah banyak rukun yang ditinggalkan.
Ya. Bangkit harusnya ke rakaat kedua, ke rakaat ketiga ada baca surat, ada nanti rukuk tumakninah, ada bangkit dari rukuk tumakninah, ada sujud tumakninah, ada duduk antara dua sujud yang kedua lagi. Rukunnya ditinggalkan banyak. Namun berlipatnya ya sujud sahwi tidak berlipat dengan berlipatnya kesalahan. Kesalahannya banyak. Maka tinggal dilengkapi tadi yang kurang, kemudian nanti tinggal melakukan sujud sahwi. Misalnya, tadi sudah tahiyat awal ditinggalkan, lupa lagi, ya, ada lagi yang dia lupa misalnya tahiyat akhir, dia pindahkan bacaan Al-Fatihah di tahiyat akhir, dia memindahkan rukun bukan pada tempatnya, berarti sudah dua, kesalahannya dua. Tetap kalau ini dilakukan dalam keadaan lupa, sujud sahwinya hanya cuma 2 kali sujud saja, tidak dihitung berlipat-lipat. Kemudian yang ke-8, sujud sahwi bisa dilakukan setelah salam atau sebelum salam. Sujud sahwi bisa dilakukan setelah salam atau sebelum salam. Untuk kasus tadi, cerita tadi setelah salam atau sebelum salam? Setelah salam. Karena Nabi SAW salam dulu, ini salam dulu, kemudian beliau lakukan 2 kali sujud, kemudian salam lagi. Bisa juga kasusnya kita lakukan sebelum salam. Ya, kasusnya kita lakukan sebelum salam atau sujud sahwinya kita lakukan sebelum salam. Ini terjadi misalnya kalau tadi kita meninggalkan tahiyat pertama dan sholat terus dilanjutkan sampai akhir. Berarti ada yang kurang karena meninggalkan sunnah abad. Maka dia tinggal lanjut. Nantinya kekurangan tadi tinggal ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam. Caranya bagaimana sebelum salam dan sudah salam? Kalau sebelum salam misalnya kita sudah sampai tahiyat akhir, sudah selesai baca, sebelum salam jangan dulu salam, berarti langsung turun 2 kali sujud, Allahu Akbar. Bacaannya bagaimana? Ada bacaan sujud sahwi khusus, namun yang lebih tepat adalah kita baca seperti sujud biasa. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Terus bangkit lagi, Allahu Akbar, duduk. Dan duduk di sini tidak membaca apapun. Kemudian sujud yang kedua lagi, turun lagi, Allahu Akbar. Baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Terus bangkit lagi, Allahu Akbar. Setelah itu salam. Ini namanya sujud sahwi sebelum salam. Kadang bentuknya adalah sujud sahwi setelah salam, seperti tadi dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ketika itu dia turun, dia salam dulu, salamnya rampung, tahiyat rampung, terus salam. Setelah itu turun sujud 2 kali, Allahu Akbar, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar, duduk tanpa bacaan. Kemudian turun lagi sujud, Allahu Akbar, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Terus bangkit, Allahu Akbar. Setelah itu ya langsung salam tanpa lagi tahiyat. Walaupun ini sudah salam sujud sahwinya. Ya, jadi bisa dilakukan sebelum salam, bisa sudah salam. Para ulama ada yang merinci sebabnya kapan kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau sebelum salam berarti ada kekurangan. Contoh ada kekurangan tadi meninggalkan tahiyat awal. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Contoh kalau sudah salam, dia sudah nambah dan rakaatnya sempurna. Atau mungkin ada kelebihan rakaat, dia tutup tadi ya 5 rakaat misalnya,
maka dia sudah rampungkan, baru diberitahu tadi sholatmu 5 rakaat, maka dia sujud sahwi sesudah salam. Jadi kalau ada kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ada kelebihan atau sudah pas, ya berarti nanti sujud sahwinya sesudah salam. Kemudian faedah yang ke-9, jika imam melakukan sujud sahwi, makmum juga melakukan sujud sahwi karena mengikuti imam. Imam tadi melakukan sujud sahwi, maka makmum juga melakukan sujud sahwi karena mengikuti imam. Kemudian faedah yang terakhir, faedah ke-10, setelah sujud sahwi, ketika akan salam, tidak ada lagi bacaan tahiyat. Setelah sujud sahwi, ketika akan salam, tidak ada lagi bacaan tahiyat. Jadi dia tahiyat dulu, misalnya kalau sujud sahwinya sebelum salam, terus sujud 2 kali, setelah itu bangkit dari sujudnya tadi, lalu mau salam, tidak ada lagi bacaan tahiyat. Ya, jadi dia tidak mungkin ketemukan 2 tahiyat di akhir sholat. Kemudian hadis yang terakhir tentang sujud sahwi, kita lihat hadis nomor 109 dari Abdullah bin Buhainah. Kemudian tadi ada faedah lagi ya, yang terlupa tadi, boleh tasbih. Ini apa bahasanya ini? Menyilangkan jari jemari setelah salam. Ya, namun tidak boleh kalau sebelum sholat, ketika berangkat dari rumah sampai nunggu sholat di masjid. Alasannya apa? Nabi larang. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Sami'na wa ata'na. Rampung. Gak banyak-banyak protes di sini. Mau muter-muter cari-cari alasan gak temukan, sudah sami'na wa ata'na. Ya, karena kita mau cari-cari logikanya gak bisa dapat logikanya di sini. Pokoknya dari rumah Nabi SAW katakan tidak lakukan tasybik. Maka tidak lakukan itu juga sampai berangkat ke masjid, sampai menunggu sholat, sampai sholatnya selesai. Setelah salam boleh. Dalilnya apa? Kasus yang telah kita temukan tadi. Kemudian hadis 109 dari Abdullah bin Buhainah, salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau meriwayatkan, shalla bihim zuhra, anna Nabi SAW shalla bihim zuhra. Pada suatu ketika Nabi SAW mengimami sholat. Ketika itu sholat zuhur, faqama fi rak'atainil ulayain wa lam yajlis. Lalu Nabi SAW itu berdiri langsung ke rakaat ketiga, tidak duduk tahiyat. Tahiyat apa di sini berarti? Tahiyat awal. Tidak duduk tahiyat awal atau tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'au hatta idza qada shalah wa intazara an-nas taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdatain qabla ayyusallima summa sallama. Kemudian Nabi SAW berdiri. Faqama an-nasu ma'ahu. Lantas orang-orang juga ikut Nabi SAW berdiri. Hatta idza qada shalah, ketika sholat selesai, orang-orang itu melihat taslimahu, salamnya Nabi SAW. Kabbara, ketika itu malah beliau itu takbir, ketika mau salam ini takbir, dan itu dia dalam keadaan duduk. Fasajada sajdatain, Nabi lakukan 2 kali sujud untuk sujud sahwi tadi. Qabla ayyusallima, dan itu dilakukan sebelum Nabi SAW mengucapkan salam. Summa sallama, kemudian ketika itu Nabi SAW mengucapkan salam. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya. Beberapa faedah. 1, diperintahkan sujud sahwi bagi orang yang lupa tahiyat awal. Diperintahkan sujud sahwi bagi orang yang lupa tahiyat awal.
Kemudian faedah yang kedua, tahiyat awal itu bukan rukun. Namun tadi masuk apa tadi? Apa tadi yang disebut? Sunnah ab'ad. Namun masuk dalam sunnah ab'ad. Kenapa kok nggak masuk rukun? Kenapa bapak nggak masuk rukun? Kenapa? Tadi Nabi SAW balik nggak sujud, balik nggak tahiyat awal? Enggak. Nabi SAW lanjut, tidak melakukan tahiyat awal. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Terus Nabi SAW tutup dengan sujud sahwi. Cukup saja dengan sujud sahwi nutupnya. Berarti kalau Nabi SAW itu meninggalkannya, maka menunjukkan bahwasanya itu bukan rukun. Kalau itu rukun maka harus balik. Ya, kaidahnya untuk rukun ya. Rukun itu kalau ditinggalkan harus balik. Misalnya saya lupa ruku, langsung dari berdiri langsung sujud. Balik nggak ke ruku? Balik ke ruku. Nggak bisa dia langsung turun sujud. Karena dia tinggalkan ruku. Kalau dia tetap lanjut sujud, mau tutup dengan sujud sahwi nggak bisa. Namun kalau tahiyat awal di sini kesimpulannya bukan masuk rukun. Dalam mazhab Syafi'i tadi disebut dengan apa? Sunnah ab'ad. Dan ingin dicatat baik-baik, kalau sunnah ab'ad di sini, kalau ditinggalkan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad ditinggalkan sujud sahwi. Catatan berikutnya, namun kalau tidak, ya, catatan berikutnya, namun kalau sudah berdiri sempurna tidak boleh balik ke tahiyat awal. Kalau balik sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Karena dia kejar sunnah meninggalkan yang rukun. Ya kan? Dia kejar apa tadi? Sunnah meninggalkan yang rukun. Boleh nggak meninggalkan sunnah? Apa? Meninggalkan rukun demi kejar yang sunnah-sunnah? Nggak boleh. Kaidahnya tidak boleh kejar sunnah lalu meninggalkan yang rukun tadi yang jadi kewajiban. Ya, yang menjadi kewajiban. Berarti solusinya gimana? Kalau imam sudah berdiri sempurna rakaat ketiga, lanjut sholatnya dilanjutkan. Yang biasanya bingung itu jamaah. Jamaahnya bingung kenapa? Ya karena nggak ngaji. Ya, karena ngaji pun paham. Ya toh? Kalau sudah paham, oh imam itu lupa, oh lanjut saja ini sholatnya. Ini tadi sahabat nggak tegur subhanallah, ini loh nggak ada ceritanya di sini. Kalau kita nyikapi jamaah tadi, jamaah paling teriak semua di belakang, subhanallah, ya kan? Imamnya tetap ngotot ini, oh saya tetap lanjut, tetap teriak lagi jamaah di belakang, subhanallah, wah imam ngeyel ini, ya. Teriak lagi subhanallah. Imam dalam batin juga ini, wah ini jamaah ini ngeyel tenan iki orang ngaji. Plus ya. Pasti kayak gitu imamnya. Nih jamaah emang orang paham nih, dasar enggak ngaji. Dia terus saja. Maka kewajiban imam terus saja. Tinggalkan jamaah yang ngeyel tadi yang enggak paham. Itulah susahnya kalau enggak ada koneksi antara imam dan makmum. Imamnya sudah ngaji, paham, makmumnya belum ngaji, nggak paham. Imamnya itu sudah betul dianggap keliru. Ya, imamnya sudah betul tadi lanjut. Ya. Maka di sini untuk mempelajari hukum sholat bukan hanya tugas Pak Imam, namun yang biasanya jadi makmum juga punya tugas untuk mempelajari hukum sholat. Sujud sahwi juga jamaah harus paham. Nah, kecuali kalau dia berdirinya belum sempurna, dia baru mengangkat bokongnya, dia baru mengangkat sedikit, langsung jamaah teriak, subhanallah, dia duduk. Berarti belum masuk rukun. Ya,
berarti belum masuk rukun, karena rukunnya harus berdiri. Dia belum berdiri, maka ketika dia balik, maka tidak masalah di situ. Dia balik tidak masalah. Dia belum masuk rukun yang berikutnya. Paham ini ya? Bapak paham? Yang putra-putra paham ya? Besok nggak terulang lagi. Nanti kalau ada yang imamnya itu lanjut tahiyat awal, terus banyak yang protes di belakang. Jadi kalau paham, itu berarti tinggal lanjut saja. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Kelupaan beberapa kali cukup dengan 2 sujud sahwi. Sama seperti yang disebut tadi, sujud sahwi tidak berlipat dengan berlipatnya kesalahan. Kenapa? Tadi yang Nabi SAW tinggalkan untuk duduk tahiyat awal tadi, yang pertama dia tinggalkan tahiyat awal sendiri, bacaannya. Yang kedua dia tinggalkan duduknya, karena duduk dan bacaan itu masuk sunnah abad. Duduk tahiyat awal itu sunnah abad, bacaan tahiyat awal juga sunnah abad. Berarti Nabi SAW tinggalkan 2 sunnah abad. Namun Nabi SAW cuma melakukan 2 kali sujud. Kemudian yang keempat, pentingnya mengikuti gerakan imam. Pentingnya mengikuti gerakan imam. Jadi lihat tadi Nabi SAW tinggalkan tahiyat awal, sahabat tidak banyak komentar situ, tidak juga negur Nabi SAW, mereka bangkit. Karena sudah tahu ini sudah salah ini. Maksudnya tahiyat awal yang tadi ditinggalkan, mereka tetap lanjut ikuti Nabi SAW. Mereka tidak teriak subhanallah di belakang. Terus yang kelima, sujud sahwi karena meninggalkan tahiyat awal dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi karena meninggalkan tahiyat awal dilakukan sebelum salam. Kemudian cara, ya faedah ke-6 berikutnya, cara melakukan sujud sahwi sebelum salam. Cara melakukan sujud sahwi sebelum salam yaitu setelah membaca tahiyat, setelah membaca tahiyat dan doa, kemudian melakukan 2 kali sujud sahwi, kemudian melakukan 2 kali sujud sahwi. Ingat ya, sujud sahwi bukan 1 kali sujud, 2 kali sujud. Kenapa 2 kali? Pokoknya manusia 2 kali. Ya. Kemudian melakukan 2 kali sujud, kemudian bangkit setelah 2 kali sujud, lalu salam. Pakai tahiyat lagi enggak? Tidak pakai tahiyat lagi. Jadi tadi saya ulang, kita baca tahiyat, ya. Setelah itu turun sujud 2 kali sambil bertakbir setiap turun dan bangkit. Setelah itu bangkit untuk sujud yang kedua, lalu duduk tanpa tahiyat, kemudian langsung salam. Tanpa tahiyat lagi, kemudian langsung salam. Maka seperti itu telah melakukan sujud sahwi. Maka diantara manfaat sujud sahwi berarti, atau hikmah kenapa kita diperintahkan sujud sahwi, kita dapat simpulkan dari 2 hadis tadi. Yang pertama, menutupi kekurangan. Menutupi kekurangan. Di 2 hadis tadi itu dua-duanya kurang. Tadi Nabi SAW melakukan sholat zuhur, ya kan?
2 rakaat saja terus tambah 2 lagi terus sujud sahwi. Kemudian yang kedua, ikmam dilakukannya sujud sahwi untuk mengalahkan setan. Untuk mengalahkan setan. Contohnya ketika kita bingung, ini sudah jadi 5 rakaat ternyata, ini sudah jadi 5 rakaat sholat isya. Berarti di sini bukan nutupi lagi, sudah lebih. Terus apa sujud sahwi hikmahnya? Tutupi kita itu untuk mengalahkan setan. Setan sudah kalahkan tadi, maka kita kalahkan dengan sujud. Karena setan itu ketika disuruh sujud tidak mau, kita itu sujudnya tadi dilakukan, ya. Dan setan itu merasa kalah ketika kita sudah melakukan sujud sahwi. Dan termasuk mengalahkan atau melecehkan atau merendahkan setan ketika itu. Itu diantara hikmah dilakukannya sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ditanyakan kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Merenggangkan tadi. Yang pertama, merenggangkan ada sunnah dari Nabi SAW. Nabi SAW ketika sholat itu merenggangkannya sampai terlihat putihnya ketiak Nabi SAW. Ya, sampai terlihat putihnya ketiak Nabi SAW. Namun catatannya ini dilakukan kapan? 1, ketika tidak menyakiti yang lain. Paham ini? Kalau nyikut orang kanan kiri nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang pertama alasannya adalah karena menimbang maslahat. Itu adalah perkara sunnah. Sedangkan nyikut orang itu zolimi orang. Wajib tidak menzolimi orang lain. Ya kan? Berarti kita yang kedua kejar yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Berarti itu bisa dilakukan 1 kalau tidak zolimi orang. Berarti tidak berlaku kalau sholat berjamaah. Cukup kalau sholat sendirian atau jadi imam. Yang kedua, tidak berlaku untuk ibu-ibu. Ya, tidak berlaku untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu dibutuhkan auratnya tidak terbuka. Kalau ini dibuka begini, ibu-ibu kelihatan bentuk lekuk tubuh. Dan ini jadi ketetapan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membedakan sholat laki-laki dan perempuan itu diantaranya melihat dari cara sujud. Cara sujud laki-laki boleh terbuka lebar untuk tangannya, kalau perempuan tidak boleh terbuka lebar. Ampun. Yang kedua, seorang imam di tengah-tengah shaf, terus kalau posisinya tidak di tengah-tengah, menyelisih hadis, namun sholatnya tetap sah. Ya, menyelisih hadis, namun sholatnya tetap sah. Yang kedua tadi kalau ada celah-celah shaf disuruh isi. Ya, ini perintah secara umum di hadis-hadis yang lainnya juga disebut seperti itu. Kalau ada shaf yang kosong diisi dulu. Bahkan termasuk keutamaan siapa yang merapatkan shaf, di antara keutamaannya Nabi SAW katakan akan dibangunkan baginya rumah di surga bagi orang yang menutup celah-celah shaf yang ada tadi. Yang ketiga, posisi imam rakaat pertama siap berdiri, terus imam langsung sakit punggungnya, kemudian tidak bisa berdiri. Apakah diganti imamnya? Imamnya nggak bisa diganti, tetap seperti itu. Kemudian posisi imam kalau dia berarti duduk jadinya sholatnya nggih, ya, maka posisi imamnya itu duduk, jamaah tetap berdiri. Karena imamnya baru duduk di tengah-tengah sholat.
Beda kalau imamnya itu dari awal sholat dalam keadaan duduk. Ini keadaan yang lain lagi. Wallahu a'lam. Ya, yang mic siapa yang pegang? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun ini misalkan saya ambil kayak masa muda misal saya tiap bulannya katakan dapat gaji katakan 5 juta setiap bulannya. Kemudian itu sebelum saya gunakan apapun masih hukum direktur ataupun tunai. Kemudian 5 juta tadi saya kalikan 2,5% langsung, kemudian saya niatkan untuk zakat mal. Itu saya laksanakan tiap bulannya. Apakah hal itu disiapkan atau bagaimana? Baik, pertanyaannya, gajinya tadi diperoleh langsung dizakati setiap bulan. Itu ringkasnya seperti itu ya. Baik. Berapa tadi gajinya? 5 juta. Baik. Nisab perak 595 gram. Perak berapa harganya sekarang? 10.000 lah, ya. 10.000 kali 595 berapa? 5.950.000. Berarti belum 5 juta belum. 5 juta belum memenuhi nisab. Nah, naik lagi berarti. Ya, taruhlah gaji antum jadi naik 7 juta lah. Nah, itu. Berarti kalau baru 5 juta berarti belum kaya beneran. Ya, belum kaya beneran itu. Karena belum nisab. Syarat untuk disebut mampu ketika bayar zakat ini nisab dan haul terpenuhi. Ya, nisab dan haul terpenuhi. Nah, masalahnya di antara kurang pasnya kalau kita bayar tiap bulan satu. Yang seperti antum dapati tadi, yaitu gajinya baru 5 juta, namun sudah dituntut bayar 2,5%, padahal belum memenuhi nisab. Terlalu paksakan diri. Ya. 2, zakat itu kelebihan dari kebutuhan pokok. Saya ulang, zakat itu kelebihan dari kebutuhan pokok. Sungguh zolim sekali kalau Islam itu menyariatkan sesuatu, kita punya kebutuhan banyak, terus Islam potong langsung 2,5%. Itu zolim bagi umat. Itu zolim namanya. Karena apa? Saya punya kebutuhan. Ya, mana yang lebih didahulukan, bayar zakat atau penuhi kebutuhan? Mana yang didahulukan? Penuhi kebutuhan. Nafkah kepada istri, nafkah kepada anak-anak lebih wajib daripada zakat. Maka nafkahi istri dan anak-anak pun lebih baik daripada masukkan kotak infak di masjid. Itu logikanya kayak gitu. Ya. Nafkah untuk istri anak lebih afdol daripada jenengan nafkahi masjid ini juga. Jadi kalau di sini kosong nggak apa-apa, yang penting istri dan anak-anaknya itu diisi. Paham itu Bapak? Paham ya? Nah, urutan wajibnya lihat, urutan wajibnya untuk masalah penghasilan ini digunakan untuk apa? 1, nafkah keluarga. 2, sisanya baru untuk zakat yang wajib. 3, baru untuk sedekah yang sunnah. Ini urutan ini. Pertama tadi apa? Nafkah. Yang kedua, zakat yang wajib. Yang ketiga, sedekah sunnah. Sudah 3 ini. Urutannya dari nafkah dulu. Kalau orang bayar zakat tiap bulan, enggak pedulikan untuk kewajiban, maka saya kurang setuju. Dan tidak ada ulama dari masa silam menyariatkan seperti itu. Cuma ulama belakangan. Itu cuma pensyariatan dari ulama belakangan. Tidak ada dari ulama semisal Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah menetapkan seperti itu. Padahal dulu pegawai-pegawai juga ada.
Siapa yang lebih baik? Wah, mereka nggak tetapkan kok, orang belakang tetapkan duluan. Nggak boleh. Sehingga yang tepat bagaimana? Jenengan simpan uang saja, tunggu sampai 1 tahun, bertahan sampai 1 tahun. Kalau itu di atas 6 juta, kena zakat 2,5%. Kalau enggak ada sisa, ya sudah, memang jenengan belum sugih, belum kaya, enggak kena. Enggak dipaksa, Islam itu enggak maksa. Namun kalau jenengan mau sedekah sunnah, monggo silakan sedekah sunnah, itu urusanmu. Kita kan lagi bahas yang wajib. Wajib berarti wajib ditunaikan, enggak tunaikan dosa. Namun kalau sunnah bebas. Saya enggak perhatikan nisab dan haul, enggak perhatikan kalau sunnah. Ada uang saya 100.000, langsung saya infakkan, itu sunnah namanya. Namun kalau wajib harus ditunaikan, enggak tunaikan dosa. Saya kena zakat misalnya ini bulan Jumadal Ula ini kena zakat 2,5% sebenarnya. Namun saya nggak keluarkan, saya nunda-nunda zakat tadi, dosa. Karena wajib. Namun sedekah sunnah kalau nggak keluarkan nggak masalah. Beda. Maka sedekah yang wajib tadi, zakat yang wajib punya aturan. Aturan ini dipenuhi dulu, baru nanti keluarkan zakat. Seperti itu. Jadi kerugian orang yang bayar tiap bulan, satu, ya, dia tadi tidak memperhatikan kebutuhan dulu. Yang kedua, nisab belum terpenuhi, sudah paksakan keluarkan untuk zakat. Baik. Haulnya dihitung dari saat sudah di atas nisab. Jadi misalnya tadi nisabnya 6 juta. Ya, jenengan simpan uang terus, simpan. Misalnya pada bulan ini Jumadal Ula di sini uangnya sudah jadi 10 juta. Nah, mulai hitung nisab, mulai hitung haul itu dari di atas nisab dulu. Jadi ini sudah di atas 6 juta, maka hitung nanti, oh berarti tahun depan Jumadal Ula 1440 Hijriah saya baru bayar zakat. Ya, baru bayar zakat. Seandainya di tengah-tengah tahun itu jatuh lagi, berarti hitung ulang lagi dari situ. Kapan naik di atas 6 juta lagi, baru nanti dihitung lagi dari bulan tersebut untuk bayar nanti tahun berikutnya untuk bayar zakatnya. Ya, paham ya? Ada lagi? Ya. Misal kasusnya imam kelupaan tahiyat awal. Imam kelupaan tahiyat awal, terus kemudian imam sudah berdiri tegak. Imam sudah berdiri tegak. Kemudian jamaah yang sudah ngaji tahu, jadi ikut berdiri juga ikut imam. Ternyata ada jamaah yang belum ngaji kemudian mengucap subhanallah. Terus imam turun. Nah, ternyata imamnya turun. Itu nasibnya gimana? Ya itulah nasib imamnya. Mau jawab juga sulit, ya. Ya makmum yang berdiri ikut-ikut duduk juga kalau begitu. Itulah nasib imam juga. Imamnya salah, nggak paham juga. Makanya saya bilang tadi harus ada koneksi yang kuat antara imam dan makmum. Ya kalau saya hukumi batal. Ya, namun imamnya nggak ngaji juga diomongin batal juga, paling ngeyel-ngeyelan juga. Oh enggak, saya sudah balik kok. Ini emang nggak sekolah ya, orang nggak sekolah kayak begitu. Ya, paham? Baik. Ya itulah resikonya nggak paham. Kalau makmumnya yang sudah terlanjur berdiri, apakah boleh melepaskan diri dari jamaah atau ikut batal juga sholat? Mungkin dia pilihan terakhir yang makmumnya sudah paham, dia melepaskan diri dari jamaah. Itu paling ini sekali. Karena dia sudah paham. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di dalam mazhab Syafi'i itu bahwasanya Imam Syafi'i itu selalu melakukan qunut. Ya. Bahwasanya di dalam Al-Um menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i itu qunut sampai akhir hayatnya. Ya. Saya mau tanya, qunut ini sunnah atau sunnah hayat, dan jika meninggalkan qunut apa harus sujud sahwi? Ya. Yang kedua, saya bertanya tentang jika kita dalam perjalanan, jika perjalanan jauh, bahwasanya kita boleh melakukan
sholat jamak Ustaz asar. Itu perjalanannya sejauh mana? Berapa kilo? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau yang jarak safar tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i 85 kilo. 85 kilo dihitung dari batas kota. Kalau jenengan muter-muter Jogja dapat 85 kilo, belum keluar dari batas kota. Paham? Batas kota ya. Jadi keluar ini masih Jogja, ini masih sampai Kulon Progo, masih keluar dari situ mau ke utara ke selatan, baru nanti dia disebut keluar dari batas kota, jaraknya 85 kilo, baru dia boleh mengambil keringanan untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat. Sedangkan yang pertama tadi sama seperti di sini ya, Imam Syafi'i menganggap kunut subuh masuk sunnah abad. Berarti kalau ditinggalkan masuk sujud sahwi ya. Dan Imam Syafi'i melakukan terus. Itu anggapan Imam Syafi'i. Berdalil juga dengan dalil-dalil yang menunjukkan Nabi SAW melakukan kunut. Ya, namun ini perlu dikompromikan. Ya, dalil-dalil yang ada, kalau dalil spesifik yang disebutkan Nabi SAW itu kunut subuh sampai akhir ayat hidupnya tidak sahih. Yang ada Nabi SAW melakukan kunut cuma satu waktu, yaitu ketika dapat musibah maka dilakukan kunut nazilah. Ya, sehingga kunut yang ada cuma kunut nazilah dan kunut witir. Kalau kunut witir dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah abad setelah 15 hari bulan Ramadan. Setelah separuh dari bulan Ramadan masuk sunnah abad juga. Kalau ini ada dalilnya ya, karena hadis dari Hasan atau Husain yang Nabi SAW mengajarkan kunut witir, itu juga menganjurkan seperti itu. Namun penentuan 15 hari setelah Ramadan ijtihad ulama. Ada yang katakan boleh dari awal Ramadan, ada yang dari separuh bulan Ramadan, ada yang sepanjang tahun juga boleh, ada yang kadang mau kerjakan ya monggo silakan, yang tidak kerjakan juga tidak masalah. Seperti itu untuk masalah kunut tadi. Satu lagi Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokok. Maka lebih baik saya fokus langsung ke imam atau saya selesaikan Al-Fatihah. Kalau jenengan Al-Fatihahnya normal, lanjut saja. Imamnya berarti cepat. Karena ternyata kasusnya pernah saja jabatan saya selesaikan, ternyata imam sudah berdiri untuk menurunkan juga. Berarti imamnya memang super cepat sekali ya. Nggak bisa dilengserkan itu imam. Rokok. Ini masih berjamaah? Ya. Kalau masih Baik, saya jawab dulu yang pertama. Kalau yang Al-Fatihahnya tadi terlalu cepat, jenengan kalau sudah pahami imam yang biasa, yang mimpin tadi itu seperti itu kerjaannya, maka jenengan percepat baca Al-Fatihah juga. Ya sudah, berarti jenengan baca normal saja. Telat berarti kejar, maksudnya gerakannya normal aja begitu. Kalau gitu seterusnya. Jenengan nanti jadi niatnya mufaraqah dari imam, berpisah dari imam kalau begitu.
Santai aja sholatnya. Biar imam cepat ya sudah, saya santai aja sholatnya. Ketinggalan waktu untuk Ya karena dia terlalu cepat. tujuannya aku tuh waktu pokoknya jadi nggak dapat sama imam itu gimana tadi? Ya sudahlah, keluar dari situ terus sholat sendiri. Itu pilihan terakhir. Iya. Itu paling enak sekali itu. Daripada di situ saya selalu kelihatan telat terus. Sudahlah, saya pamit dulu dari situ. Keluar aja. Artinya saya pada zamannya saat itu niatkan sendiri atau gimana? Niatkan sendiri. Itu namanya niat mufaroqah. Terus yang kedua tadi tentang sujud tadi. Yang kedua tadi, pertanyaan kedua. Kalau saya tadi mengalami yang namanya di saat saya duduk di antara dua sujud, saya sudah berdiri untuk selanjutnya. Saya baru terasa ada keraguan tadi. Saya itu mengerjakan duduk di antara dua sujud atau tidak. Dan tadi saya tidak bisa memutuskan ada keraguan. Apakah ini termasuk sujud atau tidak? Tidak perlu. Itu cuma was-was saja, ditinggalkan was-was itu. Ya, itu cuma was-was saja, karena nggak yakin juga. Dan, jadi sholatnya tetap lanjut. Kan baru muncul belakangan, saya sudah yakin ini sebenarnya. Namun kalau muncul was-was seperti ini, tinggalkan. Terus saya baca dulu lewat kertas. Ustaz, jika kita tidak boleh berbicara dalam sholat, bagaimana jika saya menambah doa dalam sujud atau sebelum salam, doa dalam bahasa Arab? Boleh. Kalau tadi kita bahas tuh gerakan dan bicara dalam sholat, yang ini bukan bagian dari sholat itu. Namun kalau dimasukkan doa di sini dibolehkan, karena Nabi SAW perintahkan sebelum salam pun itu ada tempat doa, ketika sujud juga ada tempat doa. Dengan catatan di sini tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau dia lafazkan dengan bahasa Indonesia, menurut mazhab Syafi'i juga sholatnya batal. Dikarenakan ada kalam manusia. Kalam manusia tidak boleh ada dalam sholat. Kalau ada, maka sholatnya jadi batal. Apakah diperbolehkan duduk tahiyat akhir seperti tahiyat awal karena ruangan yang terlalu sempit, lalu dekat dengan jamaah di sampingnya? Yang pertama, kalau ruangan terlalu sempit boleh. Kemudian yang kedua, karena terlalu dekat dengan di sampingnya, ini biasanya rapatnya sungguh terlalu rapat. Paham terlalu rapat? Buktinya kalau terlalu rapat, kita ketika duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk saja nggak bisa. Dan ketika itu jamaah kejar-kejaran itu biasanya, ini siapa yang naik duluan ya? Pasti saya nanti yang dapat duduk tawarruk, nanti kaki saya keluar. Yang belakangan nggak dapat duduk tawarruk. Itu terjadi seperti itu. Sekarang pertanyaannya logis saja. Apa seperti ini mungkin terjadi di masa sahabat? Mereka kejar-kejaran untuk dapat duduk tawarruk, kakinya keluar tadi, nggak mungkin. Kalau ada seperti ini sudah ada cerita dalam hadis yang banyak. Berarti cara duduk kita atau rapatnya kita terlalu berlebihan. Ya, rapatnya kita terlalu berlebihan. Rapat itu nggak mesti saling sempit-sempitan. Karena dituntut dalam hadis cuma sekedar rapat. Yang penting tidak ada celah. Mau tahu kita sudah duduknya benar bagaimana, atau kita sudah rapatnya benar bagaimana? Lihat posisi nanti. Ini saya punya peluang nggak duduk tahiyat akhir dalam keadaan tawarruk. Kalau saya nggak ada peluang untuk itu, oh berarti saya berdirinya salah. Ya, karena nggak ada peluang untuk itu, berarti saya terlalu rapat kanan kiri. Saya zolimi kanan kiri ini berarti. Karena nggak mungkin ada dalam hadis ini pasti diceritakan ini sahabat ketika mau duduk tahiyat akhir mereka berlomba-lombaan siapa yang kakinya keluar terlebih dahulu. Namun nggak ada cerita hadis kayak begitu. Harusnya ada ceritanya. Namun tidak ada, saya baca kayak begitu tidak ada. Jangan kalau mau buka dalam kitab-kitab hadis tentang sholat pun juga tidak ada. Berarti cara rapat sholat kita yang keliru di sini. Silakan nanti bisa melihat ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lafaznya juga tidak terlalu berlebihan dalam merapatkan shaf. Ada seperti itu pembahasannya. Beliau memfatwakan juga demikian, memfatwakan demikian. Juga ulama-ulama yang lainnya seperti itu pula. Jadi kalau dia rapat sampai injak kaki kanan kiri, lebih zolim lagi berarti.
Mana yang lebih tepat jika kita sholawat pada tahiyat akhir namun baru sampai bacaan kama sholaita ala Ibrahim, kemudian imam salam, saya sebagai makmum baiknya langsung salam tanpa selesaikan sholawat atau kita selesaikan sholawat dahulu baru salam? Sholawat yang tadi dimaksud itu dia sudah memenuhi rukun, karena yang penting dia baca sampai sholawat Ibrahimiyah. Kalau dia baca sampai sholawat Ibrahimiyah gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah itu, sampai ada kata Ibrahimnya, berarti dia sudah memenuhi rukun. Nah kalau sudah memenuhi rukun, imam sudah salam, ya sudah dia ikut salam saja. Kalau ada kekurangannya untuk yang tambahan-tambahan doa macam-macam, karena masalahnya sini kita ikuti imam, maka kita ikuti imam ketika itu. Kalau imam terlalu cepat, kalau imam terlalu cepat, pokoknya pentingkan penuhi rukun. Ya, imam kalau terlalu cepat, pentingkan penuhi rukun. Selama kita dapat rukunnya, maka sholatnya sah. Saya pernah ketinggalan sholat isya tanpa sengaja karena ketiduran. Apakah harus mengganti sholat tersebut? Tetapi kesalahan besar saya adalah saya tidur setelah saya pulang dari silaturahmi sekitar pukul 9 malam, yang mana itu sudah melewati waktu isya. Apakah ini dosa besar? Ini melakukan kesalahan, karena seharusnya kalau sudah ngerti itu jam 9 malam, walaupun capek sekalipun sholat dulu baru tidur. Ya, sholat dulu baru tidur. Atau kalau dia barengan dengan teman-temannya, sama-sama jalan-jalan juga di sini, barengan teman-teman kalau dapat di masjid di jalan jam 7 atau jam 8, usahakan untuk sholat isya dulu. Ya, biar tidak terjadi penundaan sampai meninggalkan sholat seperti itu. Sholatnya tetap dikerjakan. Saya bertanya tentang orang tua. Bagaimana sikap kita sebagai anak terhadap orang tua kita yang kadang suka membicarakan orang yang tidak disenangi. Kita sebagai anak sudah ini ya pokoknya orang tua dinasihat, ini tulisannya saya nggak bisa baca. Apakah jika bersin dan spontan bilang hacim harus sujud sahwi? Spontan saja kan, berarti nggak masalah. Kecuali kalau keluar bukan hacim di sini, malah main-mainkan misalnya, keluar kata cinta misalnya, sholat batal malahan, karena sengaja. Ya, itu sudah main-mainkan berarti. Kalau hacim itu refleks saja kan, refleks, tidak batal. Kecuali kalau dia buat kata-kata sendiri gitu. Karena ada anak-anak muda kalau buat bersin itu kan main-mainkan kata-kata kan. Nah, bilang I love you lah pas habis bersin gitu. Ya. Kalau dia lakukan ini dalam sholat, sholatnya batal. Bagaimana posisi seorang imam berjamaah dengan satu orang perempuan, satu laki-laki dan ada satu perempuan, dan ini hubungannya bukan mahram? Ya, hubungannya bukan mahram, menurut ulama mazhab tidak boleh berjamaah. Kenapa tidak boleh berjamaah? Ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Maka ini tidak boleh dilakukan. Berarti apa? Sholat imam sendiri, laki-laki tadi sendiri, jamaah perempuan sendiri, tidak jadi satu. Ini aturan dalam mazhab. Bagaimana jika lupa duduk di antara dua sujud di rakaat terakhir? Kasusnya setelah sujud pertama langsung tahiyat akhir, makmum ingin mengingatkan tapi takut dikira kurang satu rakaat, kemudian imam langsung salam. Nanti setelah imam salam diingatkan, Pak jenengan tadi setelah sujud pertama langsung tahiyat akhir, ketinggalan atau tidak melakukan dua rukun. Yang pertama duduk antara dua sujud, yang kedua sujud yang kedua, diingatkan seperti itu. Kemudian nanti imam nanti kembali ke sujud tadi, ya. Kalau sujud pertama sudah berarti dia kembali duduk antara dua sujud. Dia duduk, kemudian sujud yang kedua, kemudian tahiyat lagi, baru kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Dia tinggalkan dua rukun, harus kembali. Aturannya kalau tinggalkan dua rukun harus kembali. Ya. Ada yang lagi sudah cukup? Ya. Moga Mas terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam tahiyat akhir, jenengan baru masuk, taib. Terus posisi duduk tahiyat awal karena belum terakhir. Posisi duduknya tahiyat awal karena belum terakhir.
Terus bacaannya karena belum terakhir juga tahiyat awal. Kemudian yang kedua, apabila seorang imam mungkin menyambung yang tadi terlalu cepat, kemudian ada jamaah yang mungkin ketinggalan ada rukun, gimana hukumnya? Terima kasih, mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam tadi bagaimana? Coba diulang. Yang kedua. Imam dalam gerakan sholat terlalu cepat. Terus makmumnya yang ketinggalan berarti 1 atau 2 rukun. Namun karena imam terlalu cepat ya, maka solusinya tadi yang pertama, dia gerakannya biasa. Gerakannya biasa dari imam. Dia nggak ikuti imam, namun dia gerakannya normal. Kalau terlalu cepat. Atau yang kedua, niatannya mufaraqah, berpisah dari jamaah. Solusinya cuma itu. Sudah? Baik. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan dengan bahasan kitab Bulughul Maram. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.